adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan nomor UKG 201507512268 dan NIM 21077630008. Ini adalah formulir pendaftaran uji kinerja pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Andraini Devi Arsita, Anggung Safadila, Azam Nur Farudin, Bima Petrus Ferdiansa, Dewi Santi Marini, Helmalia Kartika Dewi, Rian Elvandani. Oke, terima kasih ya semuanya hadir pada hari ini. Baiklah Nana, hari ini kita mulai pembelajaran kita. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah sudah sarapan. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan semuanya berdiri. Sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin
Nih tampilan gambar. Nah di sini gambarnya itu ada 4. Pernahkah kalian melihat gambar di bawah ini? Pernah ya. Coba kalau gambar yang pertama ini apa nih? Kapel. Sebelahnya? Sok ya. Ya yang untuk kendaraan, ya kendaraan biasanya. Kemudian bawahnya sebelah sana? Jembatan. Pasti kita lihat, pernah sering melihatnya, bahkan sering melewatinya. Sebelahnya lagi terakhir? Ya kasur atau spring bed atau tempat tidur ya, tempat tidur. Pertanyaannya, di manakah biasanya kita dapat melihatnya? Di rumah ya. Kalau tempat tidur tuh di rumah, jembatan di jalan ya. Oke. Kalau shop itu di motor. Ya, jadi di motor kita pasti ada itu. Kemudian kalau yang ketapel, pernah main? Main ketapel. Kalau zaman dulu permainan waktu ibu zaman ibu masih SD itu hampir seluruh anak laki-laki itu kebanyakan punya ketapel di rumahnya karena nanti sepulang sekolah mereka bermain ketapel ya. Kita lanjutkan. Oke. Apersepsi dan motivasi. Nah, yang pertama adalah apersepsi. Ibu ingin bertanya, masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya yaitu materi elastisitas? Masih ingat? Masih ya, baru minggu kemarin kita pelajari. Apakah yang dimaksud dengan elastisitas? Coba yang minggu kemarin, coba siapa yang mau menjawab? Oke, Hamidah, silakan. Pelajaran minggu kemarin. Elastisitas adalah suatu sifat bahan yang dapat berubah baik dalam ukuran maupun dalam bentuknya dan akan hilang ketika gaya yang diberikan dihilangkan. Iya, jadi kalau bahan elastis itu ketika gaya yang diberikan itu dilepaskan, dia kembali ke bentuk semula. Bisa disebutkan apa saja benda yang termasuk elastis dan tidak elastis? Contoh benda elastis yaitu karet, gas, dan plastik. Ya. Non elastis yaitu lapisin, lumpur, tanah liat, adonan kue, kaca, besi. Iya. Kalau Ibu ingin memberikan motivasi untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Tadi kan ada gambar ketapel. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian bermain ketapel? Nah, apakah sekarang waktu sudah SMA ini kalian sering main ketapel? Baik ya. Waktu kapan terakhir main ketapel? SD berarti. Nah, apa yang dilakukan agar batu bisa terlempar dari ketapel? Tarik ya. Nanti kan ada gambarnya kayak begini, tarik. Oke. Jika kita menarik karet ketapel dengan gaya yang kecil, apa yang terjadi dengan panjang karetnya? Kalau gayanya sedikit berarti pendek ya, pendek bergantung dari sasaran. Sasarannya jauh apa dekat, gitu ya. Kalau sasarannya dekat berarti kita gayanya sedikit saja. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan hukum Hooke untuk menerangkan perilaku tugas dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kita nanti, kalian dapat menghitung besaran-besaran yang terkait dengan hukum Hooke dengan benar. Nah, kemudian yang ketiga, melalui percobaan dengan menggunakan aplikasi PET. Nanti kalian akan menjalankan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi PET. Nah, kalian dapat menemukan hubungan gaya dengan pertambahan panjang pada benda elastis berdasarkan data percobaan. Nanti ada grafiknya ya. Yang terakhir, melalui tayangan video, peserta didik dapat menganalisis penerapan hukum Hooke dengan baik. Nah, teknik penilaian hari ini ada 3 ya. Jadi nanti selama proses pembelajaran, nanti Ibu akan menilai kalian. Seluruhnya akan Ibu nilai. Dari penilaian yang pertama adalah uji pengetahuan, ada pre-test, ada post-test. Yang kedua, uji keterampilan. Nah, keterampilan dalam menggunakan aplikasi PET. Nanti ada aplikasi yang harus kalian jalankan. Nah, bagaimana kalian mampu menjalankannya itu pakai aplikasi PET.
Nah, silakan. Sudah bisa dibuka belum? Sudah ya. Oke, sudah mulai bisa dibuka. Silakan diisi semampunya ya. Mengetahui kemampuan awal kalian terlebih dahulu. Ya, judulnya penilaian buku. Nah, ini nama kalian sudah masuk di sini. Pertanyaannya. Baik, sudah masuk semua. Kita bisa lihat ya. Ya, Rian nilainya 30. Kita coba cek yang lain. Ini dapat 60. Oke. Bagus, Lili. Yang berikutnya ini dapat 60 lagi. Siapa? Marvin ya, bagus. Marvin dapat 60. Kita lanjutkan Azam. Azam dapat berapa? Wah, 70. Hebat Azam. Ya, jadi itulah ya nilai-nilai yang sudah masuk, yang sudah kita bahas sebagian aja. Artinya ada yang sudah punya gambaran ya, mungkin Azam sudah belajar kemarin atau tadi malam sudah belajar, jadi sudah lebih memahami. Mungkin yang lain persiapannya kurang. Perhatikan video dengan baik. Kita akan coba melihat. Yang digunakan talinya itu elastis.
ya, link YouTube yang di atas itu nanti kalian bisa lihat, nanti bisa dipelajari. Ini Ibu tunjukkan saja di sini. Dinas Perhubungan setempat menyatakan bukan karena faktor usia jembatan yang dibangun sejak 1983 tersebut ambruk, melainkan faktor teknis karena jembatan kelebihan beban. Hal ini terlihat dari ukuran jembatan Bagatrida yang masuk sebagai jembatan kelas 1, di mana hanya mampu dilewati kendaraan roda 4 maupun 2 dengan tonase 10 hingga 13 ton. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Jembatan ini secara rutin dilakukan pemeliharaan. Kenyataan seperti ini gimana? Nah, ini yang di luar dalam keadaan force majeure, di luar prediksi kita. Kalau penyebabnya karena memang berat. Saya secara realitas melihat kondisi sekarang ini adalah karena panas kendaraan. Oke, itu tadi tayangan apa? Berita ya, berita di televisi menayangkan sebuah jembatan yang putus, ya, yang putus atau ambruk tadi ya, ambruk karena apa tadi? Kelebihan beban ya, kelebihan beban. Jadi seperti gambar di depannya, jembatan cantik sekali terlihatnya. Tapi kalau misalnya jembatan ini berlebih juga bebannya, ya bisa ambruk juga gitu. Makanya kalau jembatan-jembatan itu biasanya ada orang atau petugas itu yang memang masuk ke jembatan, sebelum masuk ke jembatan itu menjaga supaya muatan yang masuk itu sesuai dengan kemampuan jembatan, ya, sesuai dengan kemampuan. Karena kalau berlebihan kendaraan keluar masuk tanpa diatur, itu biasanya sangat berbahaya, ya. Oke, pertanyaannya, mengapa jembatan tersebut bisa putus? Karena kelebihan muatan, gitu. Jadi jembatan itu punya juga batas kemampuan dia, ya, batas kemampuan untuk menanggung bebannya. Ya, jadi kalau kita tidak hanya benda mati ya, benda hidup, makhluk hidup, manusia, apakah punya batas untuk menampung beban? Punya ya. Apa buktinya kalau punya? Kalau menurut kalian, ada orang yang punya beban hidup itu nggak kuat. Nah, ada. Nah, itu buktinya apa? Bunuh diri, ada kasus bunuh diri, ada lagi masuk ke rumah sakit jiwa, ada juga masuk penjara. Benar kalian? Masuk penjara ada juga karena dia tidak sanggup dengan beban hidupnya, akhirnya dia melakukan hal-hal kriminal. Ya. Jadi kalau misalnya tekanan ekonomi tidak kuat menanggung beban ekonomi yang terlalu besar, akhirnya mencuri dan lain sebagainya. Nah, akhirnya atau begal, dia masuk ke dalam penjara. Oke, selanjutnya. Nah, sini ada kata-kata motivasi yang ingin Ibu sampaikan. Prestasi tak dapat diraih tanpa semangat. Ya, nggak ada. Tidak ada ceritanya orang tidak punya semangat terus berprestasi, itu tidak ada. Orang yang berprestasi dalam bidang apapun ya, bidang apapun, apakah di bidang kemampuannya secara IQ-nya tinggi, misalnya kawan-kawan kalian yang meraih juara umum sekolah, nah itu pasti semangat dalam belajarnya. Kalau tidak semangat tidak mungkin bisa meraih prestasi itu. Ya, jadi kalian juga harus semangat, ya, bisa semangat. Oke, kita coba pakai ini. Semangat. Yuk, satu tadi ya. Ya, jadi kita harus semangat. Kita juga harus semangat dalam mengerjakan LKPD ya. Itu bagikan LKPD. Oke, silahkan dibuka HP. Mungkin ada yang kelompoknya bawa laptop, silahkan dibuka aplikasi. Ya, aplikasi yang sudah diberikan juga ini ada di grup aplikasinya. Alamatnya maksudnya, alamat aplikasi sudah diberikan di grup. Coba dibuka dan dijalankan. Tujuan kegiatan
Alat dan bahannya ada komputer atau HP atau laptop. Nah, ini langkah kegiatan. Nah, sudah ada di AKPD-nya itu. Bukalah aplikasi virtual laboratori pada link berikut. Nah, linknya itu sudah ada di grup juga, kalian jalankan. Oke, silahkan dijalankan. Kemudian perhatikan tampilan di perangkatnya, apakah HP atau komputernya, ya. Centang ada 3 buah tanda, ya, dicentang. Oke. Yang sampai sini sudah? Ya, kita coba. Nah, ini mengisi. Tadi itu kan udah 6, udah 8 ya, yang tadi itu 8. Nah, ini langkah berikutnya. Lakukan langkah nomor 8, ya, 8 yang ada di AKPD-nya, dengan mengganti nilai gaya menjadi 30 Newton, 40 Newton, 50 Newton, 60 Newton, dan 70. Jadi yang gambar ini, yang gambar itu kan dicentang. Setelah dicentang, tadi kan dijalankan dengan gaya berapa yang pertama tadi? 20 ya? 20. Terus yang sebelah sananya tadi apa standar pegasnya? 200 ya? 200. Nah, kemudian yang sebelah sini tadi 20. Nah, sekarang coba lagi dengan 30, 40, 50, 60, dan 70. Jadi di sini dibuat standar pegas 200, gaya yang dikenakan itu 20 sampai 70 tadi. Kemudian gaya pegasnya itu berapa? Ya, gaya pegasnya di situ berapa yang terbaca. Kita lanjut kegiatan kedua. Nah, kegiatan 2 diulang lagi, ya, diulang lagi. Kegiatan yang pertama tadi, langkah nomor 1 sampai dengan langkah nomor 5, kita coba lihat. 1 sampai 5-nya berarti buka lagi aplikasi itu. Pilih menunya, terus pilih tumbuk, klik tombol play, pilih pengantar. Nah, sampai nomor 5 sama. Kemudian pilih gambar 2 pegas. Kalau yang tadi gambar 1 pegas. Kalau sekarang gambar 2 pegas yang kalian tekan. Kemudian beri tanda centang pada box gaya yang dikenakan, gaya pegas, perpindahan, posisi setimbang, dan nilai. Nah, berarti ini lagi yang kedua. Nah, ini pada kegiatan yang kedua. Ini dia. Ya. Gambar yang ini ya, yang 2 pegas. Setelah itu ini dia. Ini gambar 2 pegas. Tahu kan yang gambar 2 pegas maksudnya? Tahu ya? Itu kan ada gambar 1 pegas. Sekarang yang dipilih gambar 2 pegas. Nah, gambar 2 pegas itu di sini lebih banyak lagi pilihannya. Semuanya dicentang. Ya, semuanya dicentang yang pinggir itu. Centang, ada 5 centangan semuanya. Tadi kan hanya 3, kalau sekarang 5-5-nya. Nah, di sini sudah banyak yang kalian perhatikan, banyak yang kalian hitung, ya. Yang dihitung, dilihat masuk ke dalam tabel itu pertambahan panjang pegas, ya, pertambahan panjang pegas yang warna hijau. Warna hijau itu ada kelihatan di situ, satuannya meter ya. Nah, kemudian di situ konstanta pegasnya yang seperti tadi, pilih 200. Pilih 200. Kemudian panjang pegas yang dikenakan 20. Nah, kalau yang dikenakan 20, pertambahan panjangnya berapa? Masukkan tabel, ya. Di sini
tambahan panjangnya kalau konstan pegas 200, jalankan nih gayanya tarik nih. Ya, tarik 20, tulis ini berapa? Kalau diganti 30, ketambahannya yang hijau ini ya, berapa? Kalau 40 berapa dan sampai 70. Udah selesai satu, baru konstanta pegasnya dirubah lagi, ya. Dirubah lagi nih. Jadi yang tadinya 200 jadi 400 tarik 500. Kalau sudah yang ini, nah diamkan aja dia. Sekarang dimainkan nih gayanya. Gayanya dari 20 sampai 70. Lihat pertambahan panjangnya berapa. Jadi ada pegas atas dan pegas bawah ya, ada dua pegas ya. Yang atas kasih 200, bawah 400. Terus yang keduanya atas kasih 600, bawah kasih 800. Jadi kalian mainkan konstanta pegasnya itu di 200, 400, 600, 800. Ini tinggal tarik gayanya, tarik dan tulis atau salin yang ada di layar kalian itu berapa pertambahan panjangnya. Silakan isi. Satu yang konstanta pegasnya 200. Silakan dimulai dari kelompok 1. Baiklah, saya akan membacakan konstanta pegas 200. 200 Newton 0,100. 30 Newton 0,150. 40 Newton 0,200. 50 Newton 0,250. 60 Newton 0,300. 70 Newton 0,350. Itu hasil di tadi. Oke, lanjut nomor 2. Saya akan menyampaikan hasil diskusi nomor kali ini. Konstanta pegas 400, 20 Newton 0,050, 30 Newton 0,075, 40 Newton 0,100, 50 Newton 0,125, 60 Newton 0,150, 70 Newton 0,175. Oke, lanjut nomor 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mendiskusikan hasil diskusi kami untuk konstanta pegas 600 dengan gaya 20 Newton itu memberikan hasil 0,02. Untuk gaya 30 Newton 0,03. Untuk gaya 40 Newton 0,04. Untuk gaya 50 Newton 0,05. Untuk gaya 60 Newton 0,06. Untuk gaya 70 Newton 0,07. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Konstanta pegas 800, 20 Newton 0,025, 30 Newton 0,038, 40 Newton 0,050, 50 Newton 0,063, 60 Newton 0,075, 70 Newton 0,088. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kemudian menyimpulkan hasil diskusi. Coba siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya tadi? Ada yang bersedia untuk menyimpulkan hasil diskusi? Ya, Elvalia, silakan. Kesimpulan dari hasil diskusi kami tadi adalah semakin besar gaya pegas yang diberikan, maka semakin panjang juga benda pegas tersebut. Kelompok berpikir bahwa besarnya gaya yang bekerja pada pegas banding dengan pertambahan panjang bendanya. Oke, ya berarti sebanding, sehingga kalau gayanya makin besar, pertambahan itu juga makin besar. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu akan memberikan pendalaman materi, ya, yaitu tentang buku itu sendiri. Nah, itu ada di materi aja yang Ibu bagikan, yang sudah dibagikan, silakan diperhatikan. Nah, ini di sini ada gaya ya, ada pegas yang diberikan gaya. Pegas diberikan gaya, tarik. Gaya itu apa? Tarikan atau dorongan ya. Jadi itu gaya. Nah, sekarang ini gaya yang diberikan adalah tarikan. Oke, kita coba melihat tayangan ini. Applications of elastic behavior of materials. In this module,
You will learn about different applications of elastic behavior of materials. Just like grains, bridges are also designed in a way that they are not affected by the stress of the load. However, after many years of use, cracks occur in the bridges. This happens because the bridges lose their elastic strength due to the continuous stress produced by the load. Such bridges become unsafe for use. The special design of the bridges we are referring to make use of beams. The beams used in bridges play an important role in reducing the stress such that they can withstand the huge load of moving traffic and people. Let us understand how. Let us consider the case of a beam loaded at the center and supported near its ends as shown. The beam of length L, breadth B, and depth D when loaded at the center by load W stands of balance for amount. Nah ini tidak sebentar. Nah ini kan W ini adalah berat bebannya. Berat bebannya jembatan itu beban yang lewat. Nah itu ada kondisi jembatannya bersifat elastis begini. Nah kita lanjutkan lagi. Nanti akan kita lihat bagaimana kalau diganti. Given by the following formula, where Y is the Young's modulus of the material, we can. Nah itu di situ Y ya. Y modulus Youngnya itu artinya bahan-bahan yang digunakan harus dapat mendukung, ya harus dapat mendukung. Oke, lanjutkan. That to reduce the bending or to increase the elastic limit of the beam for a given load, we should use a material with a large Young's modulus Y. For a given material, as you can see from the formula, increasing the depth D can reduce the bending to a great extent. Ya, ada perbedaannya kan? Ditebalkan kan? Nah, berarti ditambah bahannya. Nah, ditebalkan. Di situ W-nya atau elastis. Ketika ada W yang sama, elastis ke bawahnya, pertambahan lebarnya semakin kecil ya, semakin kecil. Itu. Jadi tergantung sama bahan atau modulus Young. From increasing the depth, the bar may bend as shown. This is called buckling. To avoid buckling, change in both the breadth and depth are made and up. Nah ini desain dari tiang bangunan. Apapun jenis bangunannya, apakah bangunan itu rumah, jembatan, dan lain-lain. Itu desainnya seperti itu. Jadi desain yang lurus seperti ini akan berbeda kekuatannya dengan ini. Nah, akan berbeda kekuatannya. Kita lanjutkan. Shaped beam flange is used. This section provides a large load-bearing surface and enough depth to prevent bending. This shape reduces the weight of the beam without affecting its strength. Jadi itu penerapan hukum pada konstruksi bangunan, tidak hanya jembatan tadi ya, tidak hanya jembatan, tapi ada bangunan rumah juga. Jadi harus diperhatikan. Makanya orang-orang yang bergerak di bidang teknik sipil itu sangat memperhatikan ini ya. Cara mengkonstruksi bangunan agar bangunan itu baik dari kualitas ataupun kuantitasnya itu bagus. Dilihat bagus, tapi juga kualitas bangunannya juga bagus. Nah ini contoh soalnya ya. Grafik hubungan antara gaya F terhadap pertambahan panjang X ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Konstanta pegas terhadap grafik adalah, berdasarkan grafik adalah itu F-nya 10, delta X-nya 2, F-nya 20, delta X-nya 4. Baiklah, siapa yang bersedia untuk menyimpulkan pembelajaran kita dari awal hingga akhir ini? Siapa yang bersedia? Ya, Nurul Aziza, silakan turun. Ya, dari kesimpulan hukum Fox yang kita pelajari pada hari ini seperti kir dan pegas. Nah, kemudian ada konstanta pegas. Nah, konstanta pegas ini merupakan besaran yang menentukan kekuatan pegas. Dengan rumus F sama dengan K dikali delta X. Dengan F gaya pegas dengan satuan Newton, K konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta X dengan pertambahan panjang satuan meter. Kemudian pemanfaatan yang dapat kita lihat dari mempelajari hukum tersebut adalah sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari
hari. Contohnya pada gelang, itu membantu kita menyimpan suatu benda. Kemudian ada pada kasur tegas sehingga kita tidur dengan nyaman, tidak keras. Kemudian pada konstruksi bangunan, jembatan ataupun rumah. Demikian. Ya. Terima kasih, bagus sekali ya. Menunjukkan soal hostess ya. Jadi aku akan melihat seberapa jauh kalian dapat memahami pelajaran hari ini. Ya, dibagi ya. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan yang kita pelajari hari ini. Ya. Oke, sudah ya? Sudah habis waktunya, silakan dikumpulkan. Kumpulkan. Sudah habis? Dan kelompok 1. Kelompok 2, kumpulkan. Kelompok 3, kumpulkan perwakilannya sini. Ya, kelompok 3, kelompok 4, kumpulkan. Kan? Kelompok 4. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, sudah paham, sudah bagus sekali tadi kawan-kawannya memberikan presentasi, memberikan kesimpulan, sudah memberikan penilaian-penilaiannya ya. Nah, kalau yang hostess nanti Ibu periksa dulu. Kemudian tugas